Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah At-Taubah. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa kenapa surah ini dinamakan dengan surah At-Taubah, karena di dalam surah ini banyak menceritakan tentang taubat. Allah mengatakan bahwa alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Apakah mereka tidak tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada hamba-hambanya dan menerima sedekah. Wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim, bahwasanya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha penyayang. Jadi kalau kita ada salah kepada Allah, kalau kita ada salah kepada sama makhluk ya Allah, segeralah bertaubat, segeralah meminta maaf. Dan lebih baik lagi kita bersedekah. Walaupun sedekah kita itu hanya sedikit, kalau kita niatkan semata-mata hanya karena Allah, maka akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ada di dalam surah-surah lainnya, maka pada surah At-Taubah ini juga banyak memberikan nasihat, banyak memberikan pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terkhusus kepada hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu beserta orang-orang yang benar, beserta orang-orang yang jujur. Nah, inilah pesan dan nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al-Imamul Ghazali mengatakan bahwa jujur itu ada 6 perkara. Bila mana kita bisa dengan 6 perkara tersebut, maka kita digelar sebagai siddiq, orang yang sangat jujur. Tapi bila mana hanya sebahagian sahaja, maka kita digelar sebagai shadiq. Nah, perlu juga kita belajar apa 6 perkara tentang jujur itu. Yang pertama sidqul lisan, jujur dalam lisan, jujur mulut. Kalau jujur mulut ini artinya fala yatakallamu bil kazzib, dia tidak akan berkata dusta. Contohnya ada orang ini tidak mau berkata dusta. Ini orang jujur saja orangnya, maka berhaklah ia mendapatkan gelar shadiq, orang yang jujur. Yang kedua ada namanya sidqun niyyah, jujur dalam niat. Jujur niat ini artinya fala ya'malu ta'atan illa lillahi ta'ala, dia tidak mengerjakan perbuatan taat itu kecuali semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada karena lain. Nah, ini namanya jujur dalam niat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kamu itu semata-mata hanya karena Allah, tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan pula ucapan terima kasih. Nah, ini namanya ikhlas. Ia beribadah semata-mata hanya karena Allah, tidak ada kepentingan yang lain. Nah, kalau kita sudah melakukan yang demikian ini, maka sudah dua dapat kita, sidqul lisan dan sidqun niyyah. Kemudian yang ketiga, sidqul azam, jujur dalam cita-cita. Ini maksudnya fala yaktarihi ajzun wa futurun fi azmi ka ayyak zima in razaqani Allahu malan tasaddaqtu bi sulusihi wa in aqtani Allahu wilayatan adaltu fiha. Jujur di dalam cita-cita itu artinya adalah tidak datang kepadanya perihal lemahnya cita-cita. Seperti contohnya dia hendak mencita-citakan sesuatu di dalam hatinya, bila mana nanti aku dapat duit hendak aku sedekahkan separuhnya atau sepertiganya. Nah, dia berniat seperti itu dan mencita-citakan yang demikian. Nah, azam itu harus kuat, cita-cita itu harus kuat, jangan sampai ada lemahnya. Maksudnya jangan nanti tiba-tiba terfikir, aduh banyak juga kalau aku sedekahkan separuh. Nah, ini namanya tidak jujur dalam cita-cita. Sebelumnya sudah dikatakannya bahwa aku hendak mensedekahkan separuh, sekarang malah takut-takut. Nah, ini kebanyakan. Nah, ini namanya tidak jujur dalam cita-cita. Contohnya macam kita ini demam, sudah berhari-hari demam. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sembuhkanlah aku. Dan kita berniat, bercita-cita, jika nanti Allah sembuhkan aku hendak bersedekah 50.000. Nah, pada saat sudah sembuh, kemudian cita-cita tadi malah kita katakan di dalam hati, aduh banyak juga 50.000 ini, kusedekahkan sajalah 20.000. Nah, ini namanya tidak jujur dalam cita-cita. Adapun lagi contohnya, ini orang bercita-cita bila mana nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuasaan, wilayah, maka aku akan bersikap adil kepada rakyatku. Tiba-tiba Allah berikan wilayah kekuasaan kepadanya, tapi dia tidak bersikap adil. Nah, ini tidak jujur dalam cita-cita. Yang keempat ada namanya sidqul wafa bil azam, jujur dalam menepati cita-cita, jujur dalam menepati janji diri. Dia tidak membatalkan cita-citanya sampai betul-betul berhasil semua apa yang dicita-citakannya itu. Dulu pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sudah tahu kisahnya Sa'labah yang berjanji kepada Allah, kalau aku nanti kaya, aku akan melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kenyataannya Sa'labah tidak jujur dalam janjinya. Begitu dia kaya, bahkan dia sempat menjadi murtad daripada Islam. Kenapa? Ia tidak mau, tidak sanggup membayar zakat yang terlalu banyak. Berisi banyak
banyak kambing ribuan, nah itu berapa zakatnya? Dia tidak mau lagi berzakat. Padahal dahulu pada waktu ia menjadi fakir miskin, banyak cita-citanya, hendak bersedekah, hendak menolong orang, hendak memberi makan fakir miskin, hendak membantu dan lain sebagainya. Tapi setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, jadi lupa. Nah, ini adalah contoh orang yang tidak menepati janjinya, tidak jujur dalam hal menepati janji. Mudah-mudahan kita semua ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menepati janji kita. Ada juga orang yang jujur dalam menepati janjinya. Disebutkan dalam riwayat bahwa ini Anas bin Nazar, sahabat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Anas pada waktu perang Badar, beliau tidak ikut. Jadi begitu orang-orang selesai balik dari perang Badar, kemudian dilihatnya, oh dia jadi tahu kalau ada orang-orang baru pulang dari perang. Lah, kenapa aku tidak ikut, katanya. Lalu ia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, andai kata sesudah perang Badar ini nanti ada perang lagi, aku akan ikut. Aku akan membela agama Allah Subhanahu wa taala dan aku akan berjuang mati-matian bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu perang Uhud. Begitu perang Uhud terjadi, Anas bin Nazar ini berangkat bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persiapan senjata yang lengkap. Akhirnya ini sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Nazar, berperang melawan orang-orang kafir, kemudian ia wafat. Syahid di dalam perang Uhud. Didapati di dalam tubuhnya ini Anas bin Nazar lebih daripada 80 tusukan dan sayatan pedang. Nah, begitu dia wafat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Rijalun sadaqu ma'ahadallahu alaih. Inilah contoh laki-laki yang menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini orang adalah orang yang jujur dalam menepati janjinya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini bisa seperti beliau, sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan yang kelima ada namanya sidqul a'mal, jujur perbuatan. Nah, jujur perbuatan ini artinya apa? Fala yakunu zahiru aslah min batini. Tidaklah zahirnya itu lebih baik daripada hatinya. Bal batinuhu aslah min zahiri. Bahwa hatinya itu lebih baik daripada zahirnya. Nah, ini namanya jujur pada perbuatan, pada seluruh anggota tubuh beserta hatinya. Dan hatinya ini lebih baik daripada zahirnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salih. Ya Allah, jadikanlah batinku ini soleh daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku ini soleh. Artinya ini hati kita ini lebih soleh daripada zahir kita. Dan yang terakhir adalah sidukum fi maqam fiddin, jujur benar pada makom-makom agama seperti makom taubat, makom wara, makom zuhud. Nah, itu mesti benar-benar. Contohnya kalau kita ini sudah benar bertaubat kepada Allah dalam satu dosa, maka sampai mati tidak akan mahu mengulangi dosa tersebut. Nah, ini adalah pertanda bahwa kita benar-benar melaksanakan taubat itu kepada Allah. Seperti kita bertaubat dari makam wara, makam juhud, yakni merasa diri sangat jauh daripada yang demikian. Nah, ini namanya benar-benar bertaubat. Apabila merasa diri ini benar menjadi orang yang wara, benar menjadi orang yang zuhud, nah ini dusta, tidak jujur. Bahaya namanya. Sehingga sifat-sifat yang mulia, yang agung, maka hendaklah kita mengatakan di dalam hati kita, di dalam hati kita bahwa kita belum sanggup untuk sampai kepada sifat-sifat yang mulia itu. Jangan kita merasa diri kita ini hebat dan lupa kepada Allah. Ingatkan hati kita ini selalu bahwa kita butuh bantuan serta pertolongan daripada Allah akan hal-hal yang demikian itu. Nah, bila mana kita bisa menjalankan 6 perkara ini, jujur lisan, jujur niat, jujur cita-cita, jujur dalam aja menepati cita-cita, jujur dalam amal perbuatan baik zahir maupun yang batin, dan jujur dalam taubat, maka demikian itu kita akan mendapatkan gelar sebagai siddiq, orang yang sangat jujur. Kalau ada orang bertanya, apa gunanya kita mendapatkan gelar siddiq itu? Siddiq ini adalah min ahlil jannati firdaus, penghuni surga firdaus. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ini kekuatan, kemampuan, hidayah, taufik dan inayah agar diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, kaum muslimin dan muslimat bisa menjadi orang-orang yang jujur dalam segala hal ehwal kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan gelar siddiq ini dan kita pun ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil jannati firdaus. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsina aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma si ikhwanina fil mujahidina fi Palestin. Ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullah lil muslimina wal muslimat wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.